Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfi Zikri. NIM 19042152. Bila saya akan menjelaskan pertemuan 15 yaitu uji rank test dengan SPSS. Konsep dasarnya yang pertama, uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi dalam analisis regresi linear untuk data tim series atau data runtut waktu. Kedua, uji asumsi sendiri dimaknai sebagai syarat yang terpenuhi sebelum dilakukannya analisis regresi linear. Ketiga, model regresi yang baik tidak terdapat masalah autokorelasi. Yang keempat, metode yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah dengan metode Durbin-Watson. Selanjutnya, namun demikian, uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL, DU, atau di antara 4DU, dan maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Yang selanjutnya, oleh karena itu, alternatif uji lain yang dapat memberikan kesimpulan yang pasti tentang masalah autokorelasi ini adalah dengan uji rank test. Contoh kasus uji rank test, model regresi linear yang saya ajukan adalah pengaruh kurs S1 dan SBI S2 terhadap IHSG Y tahun 2013. Sebelumnya saya telah melakukan uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson untuk data di atas, maka penghasilan output SPSS sebagai berikut. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,072. Nilai ini terletak antara nilai DL 0,812 dan DU 1,579, sehingga tidak ada kesimpulan yang pasti tentang ada atau tidak gejalanya autokorelasi. Selanjutnya, jika seperti ini yang terjadi, maka langkah yang harus dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji rank test. Selanjutnya kita buka aplikasi Microsoft Excel, lalu kita buka aplikasi SPSS, lalu kita tekan variable view. Kolom pertama X1 dengan label kurs desimal 2, kolom kedua X2 dengan label SBI desimal 2, yang ketiga Y dengan label IHSG desimal 2. Lalu kita tekan data view, kita pindahkan data yang ada di Microsoft Excel ke aplikasi SPSS. Lalu selanjutnya kita tekan analis, selanjutnya kita tekan regression, lalu kita tekan linear, IHSG Y kita pindahkan ke dependen. Selanjutnya kurs X1 kita pindahkan ke independen, SBI S2 kita pindahkan ke independen. Lalu kita tekan, kita save, lalu kita checklist unstandardized, lalu tekan continue, lalu tekan OK. Maka hasil regresi pertama seperti di bawah ini, di gambar ini. Lalu tekan analis, kita tekan regression, kita tekan non parametric array test, lalu tekan independent legacy dialog, lalu tekan run, kita pindahkan unstandardized ke test variable list, lalu kita tekan, kalau kita checklist median, kita tekan OK. Hasilnya sebagai berikut, gambar di bawah ini. Lalu dasar pengambilan keputusan uji rank test. Yang pertama, jika nilai asumsi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Yang kedua, jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Pengambilan keputusan yaitu diketahui nilai asumsi sebesar 0,762 lebih kecil dari lebih besar pada 0,05 maka dapat disebutkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.